Pandu memeluk Dara, mobil kembali ditabrak dari belakang. Malik melihat melalui spion, mobil di mana ada bodyguard Pandu lainnya sudah mengekor di belakang mobil musuh. Akhirnya Malik melaju dengan kecepatan tinggi lalu berbalik arah dan membalas menabrak mobil tadi. Benturan cukup keras, Dara berada dalam pelukan Pandu. Meskipun terjadi guncangan masih terlindungi oleh tubuh suaminya. "Pak," tanya Malik menanyakan kondisi Pandu juga Dara. "Cepat urus," teriak Pandu. Malik keluar dari mobil lain yang memang mengikuti sudah ikut berhenti lalu mengepung mobil yang dengan sengaja ingin mencelakai keluarga Pandu. "Urus mereka," titah Malik lalu kembali ke mobil di mana majikannya berada. "Sudah beres, Pak, kita langsung pulang atau kembali ke rumah sakit?" "Pulang saja." Pandu sempat menoleh ke belakang. Salah satu orang di mobil tadi adalah mantan asistennya, pria itu benar-benar ingin membuat Pandu celaka. Kaki tangan Leon. Dara mungkin sok, tapi setelah ini Leon dan kawanannya tidak akan mudah menyerang dan kemenangan untuk mendapatkan bagian mereka akan semakin sulit. Tiba di rumah, Kamala, Jaya dan Citra menyambut kedatangan Pandu dan Dara. Sudah mendengar kejadian yang dialami dalam perjalanan. "Dara, ada yang terluka?" tanya Kamala ketika putrinya keluar dari mobil. Dara hanya menggeleng pelan, sepertinya masih terkejut dengan kejadian tadi. Berkali-kali mobilnya ditabrak dari belakang. Dalam rangkulan Kamala, didampingi juga oleh Citra masuk ke dalam rumah. Sedangkan Pandu masih bicara dengan Malik dan juga Jaya. "Masalah sebesar ini kamu rahasiakan dari Papi, Hardik Jaya. Aku tidak ingin Papi kepikiran, lagi pula aku sudah sehat. Ayo, masuk," ajak Pandu. "Tidak usah mengerahkan orang, aku sudah urus semua. Insiden tadi memang sengaja, untuk memancing mereka. Bukti kejahatan Leon semakin banyak, sebentar lagi juga mendekam di penjara. Dia harus membayar apa yang dilakukan. Pihaknya pasti akan mengajukan damai, jangan sampai disanggupi." "Tidak akan Pi, Dara hampir jadi janda karena luka tusuk ini. Mana mungkin aku biarkan otak dari kejahatan melenggang bebas." "Aduh," ujar Pandu memegang perutnya. "Sakit Pi, harus diusap-usap tangan Dara. Aku ke kamar dulu." "Anak ini, masih saja bercanda. Padahal aku sedang bicara serius," keluh Jaya. "Kamu jangan kemana-mana, pastikan keselamatan anak dan menantuku." Jaya bicara pada Malik. "Siap Tuan, memang sudah tugas saya." Dara sudah berada di kamarnya. Setelah memastikan tidak ada yang luka, Kamala menyarankan Dara untuk istirahat agar lebih tenang dan meninggalkan kamar saat Pandu datang. Melihat suaminya kesulitan berganti pakaian, Dara pun menghampiri dan membantunya. "Makasih sayang, kamu memang pengertian. Mas, tadi itu." "Sudahlah, sudah aman kok. Aku minta maaf karena kamu harus ikut terlibat, tapi memang hanya itu cara untuk memancing si bot 0H keluar dan menangkapnya. Ayo, kita rebahan. Aku sudah kangen dimanja sama kamu." "Ya ampun, kita baru sampai rumah dan baru saja mengalami drama action. Jantungku masih deg-degan, Mas." "Iya, makanya sini. Aku bantu kamu supaya lebih rileks. Aku mau tidur siang, jangan diganggu." Dara memutari ranjang dan merebahkan diri di sebelah Pandu. "Panda, aku kangen. Kita mesra-mesraan dulu dong. Peluk atau cium gitu, ayolah. Di rumah sakit, kamu nggak mau takut kepergok perawat atau dokter. Di sini cuma kita berdua dan..." Terdengar ketukan pintu. "Mas Pandu," dipanggil Opa. "Bunda bilang Dara biar istirahat dulu." Suara Citra membuyarkan keinginan Pandu, pria itu langsung berdecak. Meski dalam hati mengumpat karena aktivitas siang menjelang sorenya terganggu. "Sudah sana, temui dulu," ujar Dara lalu terkekeh. "Sekarang aku biarkan kamu istirahat, nanti malam, jangan harap," cetus Pandu lalu mendekat dan mencium pipi istrinya. *****. Dara tidak keluar dari kamar, bahkan saat makan malam. Pandu membiarkan istrinya menenangkan diri dan istirahat. Seminggu ini wanita itu sangat setia mendampingi dan mengurus suaminya yang manja. Sejak tadi siang, Pandu mendiskusikan masalah perusahaan termasuk kejahatan Leon dan kawan-kawan bersama Jaya. Saat ini Pandu masih mendengarkan laporan dari Harsa dan Surya. Jaya pun ikut terlibat. "Lanjut saja, aku serahkan masalah kejahatan Leon pada Harsa dan perusahaan pada Mas Surya," ungkap Pandu. "Lalu kamu mau kemana?" tanya Jaya heran. Surya dan Harsa pun sama. "Tidak kemana-mana, aku sedang sakit Pi. Masa penyembuhan,"
Pandu mengangkat kaosnya dan menunjukkan luka yang masih ditutup perban. Ini belum sembuh benar dan selama Leon belum dipenjara, nyawaku pasti dalam bahaya. Jaya mengangkat tongkatnya dan menunjuk ke arah Pandu. Anak ini, kenapa sekarang jadi manja? Surya, apa di rumah sakit tidak dilakukan MRI? Aku khawatir dia gegar otak. Memang begitu, Opa. Manja dan posesif, kadang aku bergidik melihat kelakuannya di rumah sakit, Harsa ikut menambahkan. Cek, aku serius Pih. Mungkin efek kehamilan Dara, juga shock insiden penusukan ini. Makanya aku butuh istirahat, tolong kalian paham, ujar Pandu dan menunjukkan wajah sedih. Sana, pergi ke kamarmu, Tita Surya. Wah, abangku yang satu ini memang perhatian. Kalian semangat ya, ucap Pandu sudah berdiri lalu meninggalkan ruang kerja Jaya melenggang menuju kamar istrinya. Sayang, aku datang. Kenapa si cemberut begitu, ujar Pandu sambil terkekeh dan mengusap pipi Dara yang sedang merangkai ikatan dasi di lehernya. Mas ini, aku kan malu. Tiap hari kesiangan terus, jarang ikut sarapan, keluh Dara lalu mundur dan memastikan penampilan suaminya sudah rapi. Cek, itu bukan masalah, abis kamu makin. Pandangan Pandu meminta istrinya dari atas sampai bawah lalu mengerlingkan matanya. Seksi, sayang, seksi. Dara mengambil jas yang sudah disiapkan lalu dipakaikan pada sang suami, bibirnya mencibir mendengar pujian itu. Seksi yang dimaksud Pandu, sudah pasti ke arah lain. Kehamilannya sudah memasuki hampir bulan kelima, sudah sangat kuat menurut dokter. Pandu pun tidak lagi absen untuk bermanja. Seperti pagi ini, dengan alasan mandi bersama ternyata berakhir dengan mengeraang bersama. Tidak peduli dengan jenis kelamin dari calon bayi mereka yang kebetulan belum bisa terlihat posisi janin seakan menyembunyikan saat dilakukan USG. Nanti siang, jadwal periksa. Kalau Mas sibuk, aku. Oh, bisa sayang, manalah sibuk kalau untuk kamu. Pandu mendekat lalu mencium keying istrinya. Nanti Malik jemput dan antar kamu, kita bertemu di rumah sakit. Setelah itu ke Grand Season, ada rapat direksi di sana. Oke, ya sudah sana berangkat. Panda, aku mau berjuang untuk masa depan keluarga kita. Kamu kasih aku semangat untuk seharian ini dong, masa dibiarkan pergi gitu aja. Tadi sudah cium kening aku, sahut Dara yang sudah duduk di tepi ranjang sambil mengusap perutnya. Beda, itu aku. Sekarang harus inisiatif dari kamu, seru Pandu lagi, membuat Dara kembali berdiri dan mendekati suaminya. Papanya Panda makin manja, tapi cinta, kan? Banget, jawab Dara lalu memeluk suaminya, membenamkan wajahnya di dada bidang pria itu yang terkekeh sambil mengusap punggung dan berkali-kali mendaratkan ciuman di kening dan kepala. Adegan romantis setiap pagi yang tidak pernah dilewatkan oleh Pandu, keluar kamar masih dengan raut wajah bahagia dan bersiul. Melewati ruang keluarga, ada Jaya di sana dengan pasangan parubaya yang sedang menangis. Pih, aku berangkat. Nak, Pandu, tolong ibu, ujar wanita yang sedang bicara dengan Jaya dan si pria suaminya hanya bisa menunduk. Tolong bebaskan anak kalian, mana bisalah. Pengadilan sudah memutuskan. Kalau masalah perusahaan dan permintaan Leon jatah bagian keluarganya, itu urusan papi. Saya dan istri saya hampir mati karena ulah Leon dan kalian terus merengek agar dibebaskan. Di mana hati nurani kalian? Bagaimana kalau kita balik keadaannya? Pandu menggelengkan kepala kemudian berlalu. Sudah ada Malik menunggu tidak jauh dari mobilnya. Nanti siang jemput istriku lalu antar ke rumah sakit. Siap. Pandu urung memasuki mobil yang pintunya sudah dibuka oleh Malik. Malik, kamu saja yang jadi asisten di kantor, supir dan pengawalku bisa yang lain deh. Oh tidak bisa Pak, saya tidak sanggup kerja di balik meja pekerjaan administrasi. Pandu menghela pelan lalu memasuki mobil. Setelah asistennya malah bekerja sama dengan Leon dan sekarang sedang menjalani hukuman, belum ada pengganti yang betah. Selalu berganti, apalagi kalau perempuan. Dara akan mencak-mencak. Tiba di kantor sambil memegang kopi dan kantung berisi roti yang sempat dibeli saat dalam perjalanan, Pandu melangkah gegas menuju lift. Seperti biasa dia selalu menjadi pusat perhatian. Wajar saja Dara cemburu dan tidak ingin asisten suaminya adalah perempuan. Tiba di lantai di mana ruang kerjanya, ada Harsa sudah menunggu. Nggak sarapan lagi nih, kok udah minum kopi aja? Harsa mengekor langkah pamannya. Mana aku sempat sarapan yang begini, kalau sarapan yang lain lebih nikmat.
Lihat raut wajah kamu, kayaknya udah mulai nggak dikasih, ejek Pandu yang sudah duduk di kursi kebesarannya. Harsa mengekor langkah Pandu dan duduk di kursi berhadapan dengan pria itu hanya berdecak pelan. Yang dikatakan Pandu memang benar, sudah jarang mengambil jatahnya. Kehamilan Citra yang sudah memasuki 8 bulan dengan kondisi perut yang besar dan terbatas melakukan aktivitas. Jangankan untuk menyentuhnya, Citra selalu merengek dan mengeluhkan segala macam yang dirasakan ketika Harsa pulang. Boro-boro minta jatah, tidur harus usap punggung dan elus pinggang. Belum lagi kalau sesak, pasti aku ikutan melek. Nanti juga merasakan kalau Dara sudah hamil tua. Ingin sekali Pandu terbahak, bagaimana Dara bisa merengek dan bermanja kalau selama ini malah dirinya yang lebih manja, tapi entahlah jika Dara sudah hamil tua. Bisa jadi apa yang dirasakan Harsa, juga ia rasakan. Paman dan keponakan itu langsung berdiskusi. Posisi Harsa sebagai manajer operasional tentu saja banyak melaporkan dan briefing bersama Pandu. Seperti kali ini setelah bicara panjang kali lebar, Pandu kembali mengingatkan Harsa agar menyampaikan ke HRD untuk menggerakkan seleksi asistennya. Mau cepat, permintaannya macam-macam. Kalau perempuan bisa tarik dari divisi lain saja yang cukup kompeten atau mau salah satu sekretaris. Jangan, Dara bisa ngamuk kalau tahu asistenku perempuan. Kamu mungkin senang ada perempuan yang agresif dan sering curi pandang. Kalau aku enggak. Kalau gitu sabar. Asteris. Bunda mau kemana? Ke rumah Harsa, semalam Citra telpon katanya sudah sering sesak. Mau Bunda pastikan dia makan apa saja kalau di rumah. Kamu makan dulu ya sebelum ke rumah sakit, ada sup jamur, Bunda yang masak. Nanti saja Bun, mau langsung ke Grand Season. Mungkin Mas Pandu ajak makan siang sekalian. Kemala sudah tidak disibukkan dengan urusan butik, sudah ada yang menggantikannya. Hanya menerima laporan saja, sekarang mendedikasikan waktunya sebagai ibu rumah tangga dan mulai sibuk dengan Citra dan Dara yang sedang hamil. Citra memang putri sambungnya dan suami dari Citra adalah putra sambungnya. Ikatan yang memusingkan, tapi Kemala dan Surya tidak membedakan posisi mana anak kandung, menantu dan anak sambung. Bik, mana yang tadi mau dibawa? Taruh di mobil, oh iya pastikan Pak Jaya makan tepat waktu ya. Asisten rumah tangga keluar dari dapur membawakan yang diminta oleh Kemala. Mau ikut bareng Bunda, atau gimana? Tanya Kemala sambil mendekati Dara dan mengusap perutnya. Enggak Bun, ada Malik yang jemput. Mungkin sudah datang. Bunda bakal dapat cucu berturut-turut nih, ujarnya lalu tertawa. Bunda tinggal ya. Langkah Dara terhenti, ponsel di dalam tasnya berdering. Ternyata panggilan dari Pandu. Halo, Mas. Sayang, aku sudah otu ke rumah sakit. Malik sudah sampai belum? Tanya Pandu di ujung sana. Mungkin sudah, belum cek ke depan, sahut Dara. Oke, kita ketemu di sini. Oh iya, setelah rapat nggak usah pulang, nostalgia di 2807, mengenang pertemuan kita dulu, ucap Pandu lalu terkekeh. Nostalgia apaan, paling juga ngajak olahraga. Alasan kamu bisaan, ibu hamil harus banyak gerak, tutur Dara dan terdengar kembali gelak tawa Pandu di ujung sana. Panda makin pinter, tahu yang aku mau.